Oke, nah eh, materi ini emang agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sekarang orang melihatnya itu dua. Kemarin saya sambung dengan materi saya. Kemarin ada orang melihatnya ini sebagai peluang atau bencana, tapi justru kayak begini banyak orang yang bisa menghasilkan. Jadi saya nggak akan ngomong masalah tingkat kematian, tingkat orang positif, nah itu bagiannya sudah ada lah. Ya, saya melihat di satu kacamata dengan sisi yang berbeda. Ya, artinya makin banyak orang yang berhasil atau orang sukses di masa pandemi ini. Dan ternyata banyak. Nah, saya juga kaget. Saya baca-baca data-data orang-orang, terus saya baca bisnis-bisnis yang berhasil itu banyak juga ternyata. Saya sendiri pun kaget gitu ya dengan apa namanya dengan data-data yang ada. Nah, tapi sebelum ada data-data itu, kita lihat dulu sekarang efek pandemi buat Indonesia. Ya, ternyata ada 4 efeknya dan ini cukup menakutkan untuk sebuah negara. Yang pertama adalah ekonomi memburuk. Harusnya pertumbuhan ekonomi itu adalah 5,5%, sekarang cuma 3%. Sudah agak naik dibandingin tahun lalu. Tahun lalu itu sempat minus sekian, minus 1 atau minus 2 sekian persen, karena memang benar-benar PSBB. Ya, tapi sekarang cuman prediksi dari BI itu adalah 3%. Harusnya adalah 5,5%. Wah, ini cukup besar juga loh ya untuk beberapa orang ekonom, artinya ngerti apa yang saya maksudkan. Jadi memang cukup apa namanya cukup besar juga ya. Terus yang kedua, apa itu yang kedua? Yang kedua adalah hutang. Waduh, hutang yang belum terbayar ya. Jadi sekarang ternyata bukan hanya negara yang bisa berhutang, pemerintah bisa, rumah tangga bisa, bisnis pun ternyata bisa berhutang. Ya, bank bisa berhutang juga apabila uang yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan. Nah, dia bisa meminjamkan uang ke IMF atau kemana negara lain itu bisa. Tapi sekarang sudah hutang kita sudah banyak, saya juga nggak tahu berapa, saya rasa sudah cukup menggendut juga. Yang saya tahu adalah bulan-bulan ini sempat Menteri Keuangan juga ada pinjam hutang lagi ke IMF, ke Bank Dunia. Saya nggak tahu jumlahnya, tapi sudah mulai agak sedikit membengkak, sedikit ya. Ya, saya nggak tahu. Ya, terus yang ketiga, efek corona di perekonomian Indonesia apa? Nah, ini yang paling parah, menambah kemiskinan baru. Ya, sekarang datanya adalah 1,2 juta pekerja harus dirumahkan sampai tanggal 20. Oke. Kalau ini diperpanjang lagi, waduh, sudah bukan dirumahkan hitungannya, sudah akan ada PHK massal besar-besaran. Ya, termasuk semua sektor, pariwisata, mall, hotel, segala macam, bla bla bla, pabrik mungkin, industri, saya nggak tahu lagi, tapi menambah kemiskinan baru. Nah, ini data-datanya cukup menakutkan juga sebenarnya ya. Apalagi kita belum dapat kabar dari pemerintah apakah PPKM darurat ini diperpanjang atau tidak. Karena kemarin ada beberapa data dari menteri bilang sudah, tapi kita harus benar-benar yakin harusnya hari ini pengumumannya apakah diperpanjang atau enggak saya belum tahu. Nah, ini yang paling terakhir. Yang keempat apa? Nah, kaburnya investor asing. Waduh, ngeri sekali nih. Ya, orang main stok saham pasti ngerti saya. Ya, kapital inflow-nya, jadi kapital dana masuk investor asing itu tahun 2009 itu mencapai 154 triliun. Nah, sekarang 2021 itu cuma 1,97 triliun. Wow. Apalagi kalau kita dengar-dengar kabar ada beberapa negara yang sudah mentarik orang-orangnya mereka sendiri yang ada di Indonesia. Yang saya tahu orang Korea, orang Jepang, sama orang apa gitu, saya lupa. Jadi sudah ditarik semua, balik ke negaranya mereka semua. Nah, ini salah satu memang dibilangnya akan memburuk harusnya, menurut saya pribadi ya, harusnya ini dilakukan di awal Januari, Februari. Cuman ya nggak tahu pemerintahnya seperti apa. Nah, tapi di tengah-tengah ini
ada orang-orang yang sukses juga. Jadi secara perekonomian, secara Indonesianya kita melihatnya ini agak sedikit serem, gitu ya. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang berhasil. Nah, contohnya mana? Nah, ini saya kasih contoh. Di dunia, kita ngomong di dunia ya, pandemi corona. Di dunia ada yang namanya orang kaya semakin kaya di tengah pandemi. Ada yang namanya Eric Yuan. Siapa yang tahu Eric Yuan? Ini pendapatannya tahun 2021 ya, saya ngomong ya. Itu adalah 129,7 triliun. Ini 2020 2021. Siapakah Eric Yuan? Nah, dia adalah penemu Zoom. Nah, semua orang pakai ini, termasuk saat ini. Ya, jadi pendapatan dia gede juga loh. Artinya dalam jangka waktu cukup cepat, 2 tahun menghasilkannya 129,7 triliun. Wah, kalkulator kita mentok gitu pasti udah error dia tulisannya gitu ya. Terus yang kedua siapa lagi? Nah, yang kedua ada yang namanya Reed Hastings. Wah, siapa itu Reed Hastings? Nah, Reed Hastings adalah pendapatannya berapa dulu? Kita ngomong pendapatannya dulu. Pendapatannya adalah 74,3. Siapakah Reed Hastings? Reed Hastings adalah penemu Netflix. Wah, sekarang Netflix makin digemari. Ya, jarang sekarang ada nonton TV-TV nasional mungkin. Ada yang masih nonton RCTI, ada yang masih mungkin nonton SCTV atau sinetron-sinetron. Saya rasa untuk yang muda-muda milenial atau zaman-zaman sekarang ini udah agak susah nonton-nonton gituan. Mereka lebih suka Netflix, film baru bisa ditonton. Wah, kenapa? Bioskop pun tutup. Nah, Jawa, Bali. Nah, semua mau nggak mau lari kemana? Semua harus lari ke Netflix. Ya, mungkin yang kedua ada kali temannya dia YouTube namanya ya, boleh juga, nggak salah gitu. Nah, yang ketiga ada yang namanya Jeff Bezos. Siapa itu Jeff Bezos? Dia pendapatannya lihat 2.158 triliun. 2020-2021. Siapakah dia? Dia adalah penemu Amazon. Nah, orang-orang tahu inilah ya penemu Amazon. Artinya semua Walmart di Amerika itu semua pada tutup. Ya, semua larinya ke online. Sama di Indonesia pun sudah mulai pada tutup. Yang kemarin saya ngomong 2 bulan yang lalu, pas bulan yang lalu, Giant sudah mulai tutup. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau online. Sentro sudah pilot. Ya, kenapa? Ya sudah. Yang laku apa sekarang? Wah, banyak e-commerce pada laku semua. Rata-rata di bisnis teknologi pasti semakin kaya di tengah pandemi corona. Sudah pasti. Ya. Nah, terus siapa lagi? Ada nggak orang-orang Indonesia? Oh, ada ternyata orang-orang Indonesia. Nah, pandemi ini dari Faisal Basri. Ya, ini saya ambil dari Twitter orang. Ya, pandemi mengakibatkan perekonomian merosot. Betul ya, perekonomian tadi saya sudah jelasin di depan. Namun jumlah orang dewasa, nah lihat orang dewasa loh, dengan kekayaan 1 juta naik tajam sebesar 61,7%. Buduh, 61 lebih dari 50% loh. Oke. Dari 106,51 2019 yang sekarang ini 2021 adalah 171,740 orang. Sumbernya dari mana? Dari Credit Suisse Research Institute. Wow, orang Indonesia ada yang kaya semakin kaya di tengah pandemi. Nah, apakah Anda salah satunya? Nah, kita cek, benar nggak? Ternyata DNA pun sudah menghasilkan beberapa orang sukses dan orang kaya. DNA berhasil, ya berhasil membuat, mencetak ya orang-orang yang berhasil. Siapa saja? Nah, kita lihat. Yang pertama ada yang namanya tidak mau disebutkan, tapi gini, dia sempat kasih testimoni ke saya. Saya kerja di hotel 2 tahun. Gaji saya hanya 2,5 juta. Di DNA 6 bulan sudah digantikan income saya 2 tahun di perhotelan. Benar nggak? Kita cek. Nah, saya minta dashboardnya. Biar yakin dong, biar pasti dong. Ternyata dashboardnya sudah paid-nya 2.126. Oh,
commission walletnya ada, total downline-nya ada. Nah, namanya tidak mau disebutkan, tapi ada satu orang namanya disebutkan. Nah, namanya adalah Dewa Ayu Made Putri Anggreni. Wah, sudah pasti ini adalah orang Sumatera. Oh, salah, orang Bali. Sudah Dewa, sudah Made, sudah Putri lagi, udah pasti. Ya. Nah, dia penghasilannya berapa sampai detik ini? Nah, sudah gold belum? Yang saya tahu dia sudah gold, cuman berapa bulan gitu ya. Saya agak lupa datanya ini. Nah, dia sudah withdrawal kurang lebih sebulan ini 1.800. Kalau kali 13.000 sudah dapat berapa? Nah, ini lagi pada PPKM. Ini lagi pada bahasa kasar saya sudah lockdown. Tidak boleh kerja, WFH, di rumah, makan pun harus di rumah, segala macam. Ini menghasilkan sebulan 1.800. Halo? Nah, ada lagi nggak? Ada, saya kasih lihat lagi. Siapa nih? Nah, karirnya di asuransi 14 tahun. Oh, capai gold cuman 2,5 bulan, 2,5 bulan. Asuransi rata-rata, nih penghasilan jadi ngomong sendiri testimoninya, 20 juta per bulan. Alhamdulillah, dengan bisnis DNA ini saya mendapatkan 20 juta tersebut dalam waktu 3 bulan. Dan insya Allah supaya meningkat setiap bulannya. Nah, ada nggak orangnya? Nah, nih, namanya Pak Hendra Wijaya. Tuh, wih, sudah keren nih, sudah trainer for trainer di Surabaya, speaker meeting leader, sudah di AXA. Wih, penghasilannya berapa sekarang? Tuh, sebulan 1.800. Lagi pandemi, dia bisa menghasilkan sebulan ke 13.000, saya rasa lebih dari 20 juta. Komisinya sudah ada, total downline-nya sudah kelihatan. Pemasukan tiap bulannya sudah tahu. Nah, orang-orang jaringan bisa ngitung nih. Nah, kalau saya nggak bisa ngitung ini. Ada lagi nggak? Ada. Ada ibu rumah tangga dalam jangka waktu 3 bulan sudah mencapai gold. Wih, 3 bulan mencapai gold. Wih, serem sekali. Nah, seremnya apa nih? Ini sudah withdrawal ini 11.000. Wih, serem sekali. Jumlah downline-nya dong 412 3 bulan. Nah, gimana cara mencapai ini? Nantikan esok hari. Nah, esok hari itu bahas tentang bisnisnya. Gimana dapat bisnis 3 bulan dalam gold, bisa dapat downline 412, dapat menghasilkan adalah 11.747. Nah, nonton Zoom-nya esok hari. Kasih tahu, Pak, gimana cara-cara supaya yang apa dibilang Pak AB itu bisa nggak sih? Benar nggak sih? Kalau dashboard nggak bisa bohong lah. Ya, sudah ketahuan. Ya, terus ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Nah, ini orang pengalaman cukup lama juga. Nah, latar belakangnya adalah financial manager salah satu broker lokal di Indonesia selama 14 tahun. Widih, selama 14 tahun. Capai ranking platinum cuman dalam jangka waktu 5 bulan. Wih, platinum berarti gold platinum ya, betul ya? Kalau saya salah koreksi. Untuk income di tempat sebelumnya dalam kurun waktu 14 bisa dicapai DNA dalam kurun 5 bulan. 14 tahun cuma dapat berapa dong? Kan begitu kita mikirnya. Kok dia bisa capai di DNA dalam waktu 5 bulan? Kita lihat dashboardnya. Kita telanjangin semua di sini. Wih, serem. Sudah dapat 35.078. Boleh lah. 35.000 berapa itu? 400-an ya? 400-an loh. Wih, total downline-nya 1.000. Wih, keren kali nih. 1, 2, 3, 4. Angka cantik nih. Baru lihat saya. Loh, commission wallet-nya sudah 3.400. Ini update-annya hari Senin. Ya, ini update-annya hari Senin. Jadi bayangin sudah dapat berapa? Platinum kurang lebih penghasilannya segini. Kurang lebih. Kalau gold kurang lebih segitu penghasilannya tadi yang saya ngomong. Artinya apa? DNA berhasil mencetak. Kenapa orang juga sukses di masa pandemi? Kenapa orang kaya bisa ada di masa pandemi? Cuman satu, dia bisa melihat sebuah peluang. Dia bisa melihat sebuah celah. Dia ngerti dan dia paham dan berani melangkah. Sampai detik ini, DNA tetap mencetak atau menghasilkan orang-orang yang sukses. Wah, keren. Kenapa? 4 sebab semakin cuan di masa pandemi. Nah,
Apa sebabnya? Ada 4 sebab. 4 sebab kenapa orang semakin sukses di masa pandemi. Nah, lihat yang pertama, beli aset bukan beli liabilitas. Ya, jadi beli barang secukupnya, fungsinya cukup beli, jangan buat gaya. Biasanya kalau orang buat gaya itu adalah orang OKB. Ya, mereka suka pamer, nah, mereka suka terlihatan kaya, mereka sebenarnya mereka belum tentu benar-benar kaya, tapi kalau masuk di DNA, kalian yang rasain. Nah, Pak, waktu orang lagi susah, waktu orang lagi apa, Pak, saya nggak pusing, Pak. Kenapa? Karena saya ada di track yang benar. Masuk ke track industri digital. Sudah pasti oke. Kenapa? Salah satu sebabnya, beli aset. Asetnya apa? Aset digital boleh nggak? Boleh. Aset konvensional saat ini jangan dulu. Ya, mohon maaf, hari ini jangan dulu. Jangan ambil beli ruko, jangan beli properti dulu, karena kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi kalau mobil sekarang kan murah, Pak. Ya boleh, tergantung. Tapi saran saya pribadi, jangan dulu. Ya, tunggu nanti waktunya. Yang kedua, kenapa orang kaya semakin kaya di masa pandemi? Nah, mereka berinvestasi. Orang kaya cenderung menghasilkan uangnya pada 2 hal. Yang pertama, berinvestasi. Nah, yang kedua, beramal. Oh, tim sentral sudah buat ini, terutama di Bali, di Medan, ya, the nextnya nanti di Bandung sudah buat, ya, nanti mungkin di Cikarang atau mungkin di mana segala macam. Inilah tingkat sukses. Orang sukses adalah beramal, bukan masalah jumlah, bukan masalah berapa besarnya, tapi kerelaan itu yang paling utama, ya. Saya punya agama simpel, terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya, itu lebih enak, memberi daripada menerima. Bukan masalah jumlah, ya, tapi masalah kerelaan. Yang ketiga, kenapa sebabnya orang semakin cuan di masa pandemi? Nah, yang ketiga, mereka men-switching bisnisnya, lari ke teknologi. Ya, semua teknologi mempermudah banyak hal, mulai dari segi produksi, distribusi, hingga marketing. Semua lari ke sana. Dampaknya negatif terhadap sumber daya manusia yang ada. Mungkin bisa digantiin nanti. Manusia bisa diganti dengan teknologi. Bisa, sangat mungkin. Sangat mungkin itu terjadi. Ada nggak? Sudah ada belum? Sudah ada. Nanti saya akan jelasin di belakangnya. Sudah ada 3. Yang keempat adalah bersikap positif. PPKM darurat bukan bencana. Oke? Tapi adalah sebuah riset atau sebuah ribut, sebuah kehidupan. Ya, artinya di-riset semua ulang. Diribut semua orang. Diribut. BOOT gitu loh, diribut ya, di restart, nah di reset, reset lah, lebih reset. Ya, bersikap positif, jangan beranggap ini sebagai bencana, melihatnya sebagai peluang. Wah, kalau melihatnya sebagai peluang, kacamatanya beda. Pagi hari bangun udah nggak ngeluh, haluh, tidur lagi. Ya, jadi kadang-kadang saya juga sempat dengar quotes beberapa orang, ternyata orang malas itu nggak gampang juga ya, tidur bangun makan kan sudah laku ini beberapa minggu ini. Ternyata nggak enak juga ya, ternyata kayak gitu ya. Ternyata jadi orang malas pun juga bencana juga ya. Artinya apa? Bersikap positif waktu ada ini. Gimana caranya? Balik lagi ke awal, balik lagi yang kedua, balik lagi yang ketiga. Membeli aset, berinvestasi, belajar teknologi, belajar inovasi, belajar apapun yang baru harus dipelajari. Ya, harus dipelajari. Terus lihat beberapa bisnis digital yang sudah berhasil sampai saat ini. Lihat apa? Tuh, bank. Kemarin saya ngomong ya, ada 7 bank sudah siap antri digital. Ternyata mereka sudah buat. Bank DKI, tuh salah satunya, terus melanjutkan upaya transformasi digital. Wah, apalagi nih? Adira Finance, tuh, Adira Finance sudah siap melakukan transformasi di digital. Tuh, semua sudah siap. Apalagi bank milik Haritanu sudah siap right issue gede-gedean, sudah siap dengan digital. Semua bank tuh geber digital, masuk semua ke industri digital.
Dirut Bank BRI buka-bukaan soal bank digital. Tuh, semua pakai bank digital. Kalau kalian ada di track yang benar, sudah pasti kalian mendapatkan sesuatu. Siapa lagi? Nah, Bank Sentral Asia meluncurkan layanan bank digital. Tuh, proses izinnya sudah diajukan ke OJK. Tinggal tunggu izin keluar. Semua bank, 7 bank kemarin saya ngomong sudah antri digital dan mereka sudah lakukan itu. Jasara Harja, nah, ya Jasara Harja sudah siap menghadapi transformasi digital. Saya nggak tahu nanti dibuatnya kayak apa digitalnya, ya saya kurang tahu. Nah, sederet strategi digital Bank BJB tuh sudah buat strateginya. Kenapa? Orang sekarang mau ke bank aja udah pusing, ngapain ke bank? Ngapain apa? Lebih enak dari rumah. Gimana kerja di rumah bisa kerja di bank? Bisa juga, bisa. Adaptasi di masa pandemi. Magi itu Mandiri Aksa Global Indonesia lakukan transformasi digital. Semua bank, BJB, DKI, Mandiri, segala macam. Tuh Sri Mulyani bilang begini terakhir. Transformasi digital jadi alternatif untuk negara kembali bangkit. Nah, jadi COVID ini dilihatnya apa? Buat saya dilihatnya bagus. Kenapa? Dialihkan semua industri ke industri digital. Semua. Tuh, robot bank di Indonesia sudah ready. Wah, keren juga nih. Siapa-siapa aja nih? Yang pertama, ada yang namanya Bank BNI. Bank BNI nanti ada yang namanya Cinta. Waduh, apa nih Cinta? Chat with your intelligent advisor. Tuh, jadi sudah bisa digantikan tadi. Ada beberapa profesi-profesi di yang kita lakukan saat ini mungkin nanti akan digantikan oleh sebuah robot bank di Indonesia loh tuh. Berarti nanti CS udah nggak ada kali. Nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, namanya Cinta. Ya, Cinta itu artinya chat with your intelligent advisor. Tuh, sudah pakai Cinta. Ya, terus Bank BCA sudah memiliki Vira. Ini kok nama-nama cewek semua ya? Cinta, Vira, Sabrina, Mita, walah. Vira kepanjangannya apa? Virtual Assistant Chat Banking BCA. Tuh, namanya Vira. BRI sudah mengeluarkan namanya Sabrina. Apa ini Sabrina? Smart BRI New Assistant. Oke juga. Ya. Smart BRI New Assistant. Apalagi Mandiri, Mita. Apa Mita? Mandiri Intelligent Assistant. Jadi semua customer service kemungkinan besar kalau ngomongnya asisten. Malam, sorry baru gabung. Ya malam. Ya. Semua masuk ke industri digital. Wah, lihat bank sudah ready era itu. Ya, ada Cinta, ada Vira, ada Sabrina, ada ini baru 4. Ini datanya dari CNBC Indonesia saya dapat ya. Saya nggak tahu lagi ada beberapa bank lagi yang akan saya nggak tahu siapnya dikemanain lagi. Nah, ternyata bisnis yang semakin cuan adalah teknologi. Oke, semakin kaya selama pandemi COVID-19. Artinya, berapa kali saya ngomong, ready, digital, nggak nunggu kalian harus ready. Online, nggak nunggu kalian harus online. Mereka akan online duluan. Mereka akan buat sesuatu. Mereka akan ciptakan, mereka akan buat inovasi, mereka akan buat skill-skill baru. Mereka siap dengan itu. Bank sudah siap. Nah, makanya kemarin saya ngomong, mungkin nanti kalau kita mau bikin buku bank baru atau mau bikin rekening baru, tidak perlu lagi datang ke bank. Mungkin kalau kita mau buat apa segala macam, jadi kalau kita mau chat apa segala macam, ini mungkin bisa 24 jam. Nah, biasanya selama ini kan CS itu 24 jam sip-sipan. Nah, mungkin ke depannya saya kurang tahu, tapi bank sudah ready. Ekonomi digital sudah siap. Nah,